Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali proses perbaikan kulkas inverter, yang mana pada episode sebelumnya saya telah melakukan pergantian komponen yaitu termistor, namun kondisinya tetap masih sama. Begini kondisinya, masih tetap saja terjadi ngeblok dan kondisi modul berkedip sebanyak 6 kali kedip. Artinya memang masih ada masalah pada sistem ya. Untuk itu saya akan melakukan modifikasi dengan merubah sistem digital ini menjadi sistem timer. Nah, ini di sini menandakan ada indikasi protect, sehingga kinerja dari sistem pendinginan masih tidak sempurna. Dan untuk sistem pembuangan airnya lancar saja, tidak ada masalah kemarin ya. Maupun heater, fan, dan fuse derajat normal saja. Namun setelah saya lakukan pergantian termistor, hasilnya tetap. Baik, kita akan coba langsung lakukan modifikasi. Kita matikan dulu ya teman-teman. Oke, ini sumber sudah saya matikan dan kita melangkah pada bagian ruang freezer sini. Nah, di sini kita harus kosongkan terlebih dahulu. Kita akan coba keluarkan semua bahan-bahan yang ada. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana apakah tetap terjadi pengeblokan pada bagian evaporatornya ini, yang mana kerusakan kulkas ini adalah untuk ruang freezernya masih normal ya, stabil, namun pada ruang refrigeratornya itu tidak dingin ya dalam beberapa hari, mungkin sekitar 4 hari 5 hari kemudian terjadi blok kembali. Nah, di sini saya buka kembali bagian cup pada freezer ini. Kita akan coba lihat pada beberapa hari yang lalu. Di sini terjadi pengeblokan yang cukup tebal, dan setelah saya cek komponen-komponen keseluruhan pada heater ya dan fan, fuse derajat semuanya normal. Jadi saya lakukan pergantian termistor. Apakah menghasilkan hasil yang cukup memuaskan? Ternyata sama saja hasilnya seperti ini, tetap ya kedip. Oke, di sini saya coba buka dulu dan nampak di sini ya, untuk fan-nya masih aktif, tidak ada masalah. Dan saya coba lepas dulu fan-nya. Oke, untuk evaporatornya dipenuhi oleh bongkahan salju dan masih sama seperti kemarin. Seperti ini lagi terulang. Untuk itu saya akan coba cairkan terlebih dahulu bongkahan es ini. Kita akan coba menggunakan rencana kedua, yang mana untuk kerusakan seperti ini memang susah-susah gampang. Dan untuk lebih pastinya mungkin saya akan coba lakukan modifikasi dengan menggunakan sistem timer ya. Oke, di sini termistornya saya coba lepas terlebih dahulu. Ini termistor yang kemarin saya lakukan pergantian. Nah, ini termistornya. Jadi tidak ada masalah. Maka dari itu saya akan coba lakukan yang modifikasi dengan melakukan pergantian termistor dengan bimetal depros, dan sistem digitalnya saya gantikan menggunakan timer sistem 13. Oke, dua komponen ini. Yang pertama saya akan coba pasang terlebih dahulu
untuk bimetal defrost ini menggantikan perannya termistor. Caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal memotong saja kabel termistor, yang mana nanti kita akan coba gantikan perannya termistor ini menjadi bimetal defrost. Oke, saya coba kupas terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita akan coba mulai melakukan penyambungan pada bimetal defrost ini. Ini kita kupas juga bimetal defrostnya, kabelnya ini. Kemudian langsung saja kita sambungkan. Dan ini walaupun terbalik ya, bolak-balik tidak masalah. Jadi begini untuk ruang freezer modifikasinya, kita lakukan pergantian bimetal defrost. Namun untuk di modulnya kita gantikan timer nanti ya. Oke, saya sambung terlebih dahulu bimetal defrost ini. Jadi nanti untuk di bagian modul kita akan modifikasi dengan menggunakan timer. Nah, untuk timernya jangan lupa gunakan timer sistem 13, karena sistem 13 mungkin sedikit lebih mudah timbang sistem 14 dan sangat umum ya untuk timer 13 itu. Jadi kita terapkan sistem timer 13 saja. Oke, setelah dilakukan penyambungan, jangan lupa kita lakukan pengisolasian pada sambungan ini, dan pastikan kita isolasi dengan rapat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memasang bimetal defrost ini pada bagian akumulator. Nah, di sini kita bisa tempelkan dengan bantuan dengan cara mengikat ya, atau mengaitkan. Di sini saya menggunakan kabel tis. Nah, ini saya letakkan di bagian akumulator. Oke, seperti ini saja, dan kita bisa rapikan saja langsung. Jadi untuk modifikasi di bagian ruang freezer seperti ini saja. Untuk termistor yang lama kita akan gunakan kembali pada bagian modul. Dan kita harus bersihkan semua sisa-sisa bongkahan es yang ada di evaporator ini. Kita bisa cairkan. Oke, saya coba cairkan kembali sisa-sisa bongkahan es yang ada di evaporator ini. Dan dirasa sudah cukup bersih, kita bisa lakukan penutupan saja langsung. Dan jangan lupa untuk soket fan-nya ini jangan lupa dipasang kembali. Oke, saya akan lakukan penutupan di bagian ruang freezer ini. Jadi proses modifikasi ini cukup mudah. Dengan bermodalkan bimetal defrost dan timer defrost, kita sudah bisa melakukan modifikasi sistem digital menjadi sistem manual. Oke, kembalikan semua segala aksesoris yang ada. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan
modifikasi di bagian ruang pressure ini, karena sudah cukup begitu saja untuk modifikasinya. Dan di sini seluruh aksesoris yang ada saya kembalikan. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya kita beralih lagi ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang ini kita tepatnya menuju ke bagian modul. Nah, di sini modulnya kita akan lakukan modifikasi di bagian modul ya. Nah, untuk modifikasinya yang pertama di sini kita cari kabel yang mengarah menuju bimetal tadi. Nah, ini ada dua soket, bagian atas dan bagian bawah. Yang pertama kita akan coba cari di mana letak jalur kabelnya yang mengarah ke bimetal defrost tadi. Oke, di sini di soket yang paling atas terdapat kabel yang berwarna coklat. Nah ini kabelnya berwarna coklat. Ini yang mengarah ke bimetal defrost tadi. Ini bisa kita pisahkan. Kemudian kabel warna merah ya. Ini juga kabel yang menuju ke bimetal defrost tadi. Nah, jadi ada dua kabel ujung ya. Kabel coklat dan kabel merah. Nanti kita akan coba pasangkan termistor ini ke masing-masing kabel ini. Namun sebelumnya saya potong terlebih dahulu. Di sini untuk kabel warna merah ya saya potong. Oke, sudah terpotong ya. Kemudian untuk kabel warna coklat di sini saya potong. Oke, sudah terpotong. Selanjutnya untuk ujung kabel yang menuju ke modul ini kita pasang termistor yang lama. Nah, ini jadi untuk termistor yang lama tetap kita pasang saja pada modul aslinya. Tujuannya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya error pada modul. Jadi alangkah baiknya lebih aman kita kembalikan saja posisinya seperti semula. Oke, jadi pemasangan seperti ini. Untuk kabel termistornya ini kita pasang menuju kabel yang berasal dari modul. Nah, ini untuk kabel warna coklat juga ya yang berasal dari modul. Kita sambungkan juga dengan kabel termistor ini. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, sudah saya sambung. Kemudian kita lakukan pengisolasian saja. Oke, sudah ya. Untuk termistor sudah selesai kita sambungkan dan kita bebas meletakkan termistornya ini di mana. Kemudian ujung kabel yang berwarna merah ini kita coba pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita akan coba sambungkan yang menuju ke timer. Nah, ini kita coba urai terlebih dahulu supaya lebih mudah.
Oke, selanjutnya kita bisa coba rapikan dulu. Nah, ini kabel warna merah ya yang menuju ke bimetal depros. Kemudian di sini ada kabel warna coklat juga. Nah, ini kabel yang menuju ke bimetal depros. Ini coba saya pisahkan dulu supaya lebih mudah terlihat. Oke ya, di sini ada dua kabel lagi ya, kabel warna coklat dan kabel warna merah yang menuju ke bimetal depros yang telah menggantikan perannya termistor di ruang freezer ya. Kemudian kita siapkan timer sistem 13. Di sini ada pin ya, pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4. Yang mana kita fokus terlebih dahulu di pin 1 dan 2 ya. Cara pemasangannya begitu. Kita fokus dulu di pin 1 dan pin 2. Oke, kita akan coba mulai melakukan penyambungan. Yang pertama kita fokus di pin nomor 1. Untuk pin nomor 1 di sini pin nomor 1 ya. Nah, ini ada angkanya. Kita sambungkan di kabel warna merah ya. Kabel merah tadi teman-teman sudah saya jelaskan. Kemudian di pin nomor 2 ini kita sambungkan di kabel yang berwarna coklat. Dan kabel warna merah dan coklat tadi sudah saya jelaskan yang menuju ke bimetal depros. Ya, ini ya. Pin nomor 1 dan pin nomor 2. Nah, kita fokus terlebih dahulu di pin tersebut supaya lebih mudah kita dalam hal melakukan proses modifikasi ini. Lakukan sesuai urutan. Oke, untuk pin nomor 2 kita sambungkan di kabel warna coklat. Selanjutnya kita lakukan pengisolasian saja untuk pin nomor 2 ya. Oke. Selanjutnya untuk pin nomor 1 di sini kita harus sambungkan di sini ada kabel soket yang berwarna coklat. Nah, ini coklat, hitam dan merah ya. Ini yaitu coklat adalah heater, hitam dan merah itu fase dan netral. Kemudian di sini ada ujungnya yaitu ujung fuse ya. Ini bisa kita potong. Oke, ini yaitu ujung fuse kita bisa potong. Kabelnya berwarna oranye. Kemudian kita bisa sambungkan saja pada soket pin nomor 1 tadi. Nah, ini kita pasangkan dan sambungkan menuju ke fuse yang ada di ruang freezer. Oke ya, sudah tersambung ya. Jadi untuk pin nomor 1 kita sambungkan dari bimetal depros dan juga fuse derajat. Jadi di sini ada 3 kabel yang sudah kita satukan. Kemudian kita isolasi. Selanjutnya kita fokus kembali di pin nomor 1 dan 2 kan sudah selesai ya. Sudah kita sambungkan ya. Pin nomor 2 sudah, pin nomor 1 sudah. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan fokus di soket yang besar. Di sini ada kabel warna coklat. Ini adalah kabel heater. Kita bisa potong saja. Nah, ini kita potong.
Kemudian kabel heater ini kita sambungkan pada netral. Nah, di sini ada kabel netral. Kita sambungkan di kabel warna hitam ini, netral. Nah, ini kabel netral ini kita tidak perlu memotongnya, cukup mengupasnya saja supaya heater ini bisa dapat netral. Oke, kita sambungkan begini ya. Jadi ini kabel heater yang menuju ke netral. Oke, ya. Sudah tersambung. Selanjutnya bisa kita isolasi saja. Oke, jadi untuk pin nomor 1 tadi sudah kita sambungkan, selesai. Pin nomor 2 sudah kita sambungkan. Ya, selesai. Kemudian untuk penyambungan heater yang menuju ke netral telah kita lakukan dan kita telah isolasi. Nah, seperti ini. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita fokus lagi di timer, yaitu pin nomor 3 dan pin nomor 4. Oke, untuk penyambungan pin nomor 3 dan pin nomor 4. Nah, ini kita sambungkan pada fase. Nah, di sini ada fase. Kita akan sambungkan di sini. Kita potong dulu fasenya menjadi 2 bagian. Oke, di sini untuk penyambungan pin nomor 3 dan 4 jangan sampai terbalik ya. Kita harus fokus di sini. Nah, ini pin nomor 3 ini kita sambungkan menuju ke fase yang dari sumber. Oke. Jadi untuk pin nomor 3 kita sambungkan pada kabel fase yang dari sumber. Jadi untuk step ini jangan sampai terbalik. Nah, ini ya. Saya sambungkan pin nomor 3 menuju fase yang dari sumber langsung, dari PLN atau dari stop kontak. Kemudian bisa kita isolasi saja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita fokus kembali ya untuk pin nomor 4. Nah, ini pin nomor 4. Di sini ada tulisan ya, pin 4. Oke, ini kita sambungkan ke kabel warna merah yang menuju ke modul. Nah, seperti ini. Jadi kita menganggap bahwa untuk modul ini anggap saja kompresornya ya. Jadi kita langsung sambungkan saja pin nomor 4 menuju kabel merah yang menuju ke modul. Baik, setelah itu kita bisa lakukan pengisolasian. Nah, ini oke. Sudah ya, seperti ini. Dan untuk timer ini saya menggunakan timer sistem timer 13, dan pastikan di sini posisinya adalah posisi di running ya, kompresor. Jadi kita putar sedikit berlawan arah jarum jam. Pastikan posisi menuju ke sistem kompresor. Kemudian setelah itu kita bisa rapikan saja ya.
Dan untuk teman-teman apabila ingin menambahkan termostat silahkan ya, tidak ada masalah, silahkan berkarya. Namun tanpa termostat kinerja dari kulkas ini sudah cukup berfungsi normal. Namun apabila teman-teman merasa kurang yakin, silahkan saja berkarya. Di sini saya hanya memberikan diagram cara termudah saja ya. Oke, setelah itu bisa kita lakukan pengetesan saja. Kita lihat hasilnya. Apabila benar seperti ini, pastikan lampu indikator pada blok inverter menyala dalam hitungan beberapa menit. Oke, sudah menyala ya, artinya inverter sudah aktif. Selanjutnya kita beralih ke bagian depan. Untuk ruang refrigeratornya ini kita cek juga. Nah, di sini pastikan untuk lampu penerangannya berfungsi ya, berfungsi normal ya, tidak ada masalah ya. Switch pintunya juga normal. Kemudian di ruang freezer ini pastikan terdapat hawa udara dari fan, artinya fan ini bekerja normal. Jadi sudah tidak ada masalah di ruang freezer maupun di ruang refrigerator. Jadi pastikan juga untuk bagian dinding-dindingnya ini akan terasa hangat ya. Jadi mantap. Oke, sepertinya sudah cukup modifikasi ini dan kita tinggal lakukan penutupan saja pada kap ini dan biarkan proses ini berlangsung dalam beberapa hari. Mungkin kita bisa lihat hasilnya. Jadi kita tidak bisa lihat dalam waktu sehari hasilnya, nanti akan terlihat dalam beberapa hari, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari. Lalu untuk kita cek di bagian kompresor telah aktif, pipa tekannya panas, mantap ya. Oke, setelah saya lakukan perapian kembali dan di sini kita bisa cek sementara kondisinya. Nanti kita akan lihat hasilnya ya dalam beberapa hari. Di sini saya coba berikan media air mineral yang mana nanti kita akan lihat hasilnya setelah dilakukan pengetesan. Oke, untuk di ruang freezer nanti kita bisa lihat proses pembekuannya ya. Baik, kita akan coba tes dalam beberapa hari. Nanti kita akan cek kembali ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan dan di sini saya rasakan untuk bagian raknya ini terasa dingin ya, mantap ini. Ini sudah merupakan pertanda baik. Dan untuk air mineralnya di sini saya rasakan cukup dingin sekali. Yang awalnya ruang refrigerator ini tidak dingin, sekarang sudah normal. Kemudian untuk di ruang freezer di sini stabil ya, proses pembekuannya tidak ada masalah di sini. Jadi proses perbaikan ini sudah selesai ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.